teman-teman sekalian, kembali saya berbagi tips belajar mudah rumus Excel. Pada kesempatan ini saya membahas bagaimana kita menghitung yaitu sum berdasarkan banyak kriteria. Menggunakan sum banyak kriteria ini bisa digunakan biasanya dengan menggunakan sum if. Jadi if bertingkat, sum, kemudian sum if dan sum is. Jadi ada bermacam-macam sum untuk menghitung keseluruhan, kemudian sum if untuk satu kriteria, kemudian sum if s adalah banyak kriteria. Ini sama fungsinya teman-teman. Namun di sini kita menggunakan dsum, kita menggunakan dsum. Dsum ini sama dengan sum if teman-teman. Jadi menghitung jumlah, jadi sum yaitu jumlah, menghitung jumlah berdasarkan kriteria. Namun di sini kita perlu sebuah tabel, yaitu tabelnya adalah rumus yang digunakan adalah format rumusnya ini teman-teman. Jadi dsum ini mengacu pada tabel. Jadi tabelnya ini adalah tabel. Kemudian untuk kriteria di sini pencarian kriterianya. Jadi cukup mudah teman-teman. Dan kemudian untuk nilai di sini adalah di sini apakah menghitung adalah yang nilai apa yang dihitung maksudnya, sehingga di sini kalau di sini transaksi maka nilai transaksinya ada di sini teman-teman. Jadi diganti dengan F, jadi F15 seperti itu teman-teman. Jadi seperti biasa kita bikin dulu tabel untuk name rank, mempermudah saja, yaitu kita bikin tabel, kita masuk ke data, kemudian masuk ke formula teman-teman, masuk name rank. Di sini kita membuat name rank baru teman-teman, yang baru yaitu new dengan nama tabel. Jadi kita beri nama tabel, jadi sesuai di sini namanya tabel, kita bikin tabel. Boleh apa saja sesuai, hanya untuk mempermudah saja kita acu. Ini acuannya, kita log ke tabel. Oke, maka kita sudah berhasil membuat tabel. Yang kedua adalah kriteria, kita membuat lagi name-nya kriteria. Mengacu pada tempat pencarian teman-teman. Tempat pencarian ini mungkin sudah pernah dibahas sebelumnya. Tempat pencariannya adalah di sini. Jadi sampai 2 kolom, 2 baris maksud saya. Ini sudah teman-teman, kita tinggal nilainya. Ini nilai mengacu pada apa yang akan dihitung transaksi, maka kita tulis transaksi di sini pada posisi F15. Jadi kita ganti F15. Maka inilah rumusnya teman-teman, sehingga kita akan mencoba di sini rumus ini kita gunakan. Oke, itu kita coba di sini rumusnya apa sudah berhasil apa belum. Enter tabel, kemudian kriteria, kita cek dulu name rank-nya teman-teman. Name rank-nya di sini kita copy, C dulu name rank-nya mungkin masih salah. Di sini kita ini kriteria, jadi masih salah penulisan. Kita coba lagi teman-teman.
rumus ulang, enter. Nah, ini sudah berhasil. Jadi pastikan nama ranknya sudah benar. Di sini kita untuk di sini otomatis teman-teman bahwa ada 4 kriteria yang kita buat di sini. Jadi tinggal milih nama untuk Linda. Di sini sudah jelas menghitung berdasarkan nama. Di sini namanya, di sini ada Linda, kemudian di sini Linda juga, maka 3, jadi atas nama Linda 3 kali maka 300.000, begitu maksudnya teman-teman. Jadi 3 kali teman-teman. Kemudian kalau untuk tambahannya kita pilih Jakarta, misalnya Jakartanya ada berapa, sebagai contoh saja teman-teman, di Jakarta. Maka untuk Linda berada di yang khusus untuk wilayah Jakarta, kita tinggal isi saja di sini Jakarta seperti itu, maka nilainya 200 teman-teman. Jadi kalau ini dikosongkan hanya satu saja, kita kosong yang paling bawah, tetap nilainya 300. Demikian teman-teman. Ini juga akan mengacu ke data-data yang lain. Jadi seperti ini, apabila ini sama, kemudian ini sama juga, maka akan kita pilih untuk 2 kriteria, si Jakarta. Kemudian untuk pelanggan kita pilih pelanggan Jayakarta PT, sehingga tetap 200 teman-teman. Ini sudah termasuk menggunakan sum if bertingkat 3 ya teman-teman, sum if bertingkat 3. Jadi kalau tambah lagi berarti sum if tingkat 4, kita pilih ini misalnya, sehingga jadi sum if, jadi menjumlahkan dengan jumlah dengan 4 kriteria, jadi tinggal 100 teman-teman, karena tanggal yang lain tidak ada. Jadi ini salah satu fungsi daripada dsum, yaitu mencari hasil penjumlahan yang terdapat pada sebuah kelompok data sesuai kriteria yang ditetapkan. Jadi di sini tinggal mengisi, kalau hanya satu berarti 1 kriteria saja. Kita coba di sini kosongkan, demikian juga di sini kita kosongkan, demikian juga ini kita kosongkan, maka hanya 1 kriteria kita sudah dapatkan 3 kali, jadi 300 juta. Itulah salah satu contohnya. Kemudian mudahnya fungsi ini teman-teman bisa tambahkan sendiri dengan kita insert di sini. Insert untuk kriteria bisa di-insert lagi, jadi sebanyak mungkin teman-teman. Ini karena sudah misalnya di sini kota, tinggal di sini tulis kota 1 misalnya, kota 1, kemudian kita tarik kota 2, kota 3, kota 4, kota 4 misalnya. Di sini kota 1, misalnya kota 1 lagi di sini. Jadi kita tinggal nambahkan nama kotanya di sini, kota 1 misalnya. Di sini untuk linknya kita buat baru di sini teman-teman. Linknya kita masuk di formula, masuk di data list teman-teman, data list, insert, saya cek di mana data list, formula, kemudian data, masuk di data, kemudian data list, validasi, kita ganti listnya di sini, mengacu di sini teman-teman ya. Oke, jadi sudah otomatis sudah ada ini listnya kota 1, maka hasilnya untuk kota 1 Jakarta Linda, kota 1 Jakarta Linda sama dengan di sini kota 1. Di sini belum ada isinya teman-teman, jangan lupa kopnya harus ada, samakan kop di sini, jangan lupa. Kalau kosong tidak mau, kita cek di sini ya sudah mau teman-teman. Jadi jangan sampai ini untuk kolom tabel dengan kop tabel dan kop isiannya harus sama teman-teman. Jadi kalau dihilangkan ini tidak akan terjawab teman-teman.
kita coba bilangan tidak akan terjawab. Jadi itu salah satu syaratnya ya, syarat teman-teman. Kemudian untuk yang lain bisa penjumlahan yang lain bisa di sini diberikan teman-teman. Jenis penjumlahan yang lain misalnya kita menambahkan di sini tentang misalnya di situ kita bikin ini transaksi, di sini bikin judul yang lain misalnya teman-teman, apa yang akan dijumlahkan ini bentuk nilai misalnya gaji, jadi bisa seperti itu. Gajinya di sini misalnya kita tulis 30.000 teman-teman, 30.000 misalnya teman-teman, 30.000 kita tarik 30.000 semua. Maka di sini kita akan mencari, di sini kopnya harus samakan juga, gaji kasih kop gaji juga. Kemudian kita tinggal rumusnya kita tinggal copy teman-teman. Jadi rumusnya copy, di sini kita copy rumusnya seperti apa. Setelah di copy, kemudian di sini paste, kita carikan di sini untuk gaji ini di G berapa teman-teman, G15, tinggal ganti G15. Maka otomatis sudah terjawab teman-teman sesuai kriteria yang diminta, yaitu kriterianya kota 1 dan Linda. Sekarang seandainya di sini dikosongkan, maka untuk gaji Linda mencapai 30 kali 390.000. Jadi itulah teman-teman kelebihan daripada rumus D, yaitu D-sum ya. Kelebihan D-sum ini otomatis, jadi kita tidak perlu lagi rumus-rumus lagi lain, tinggal kita tambahkan tabel, kemudian tambahkan baris juga otomatis di sini teman-teman, cukup mudah. Jadi ini adalah pengganti sum if, ya teman-teman. Jadi di sum ini bisa memuat banyak kriteria sesuai kriteria di sini. Kriterianya bisa lebih, misalnya kemudian Jakarta, misalnya kota 1, berarti sudah 3 kriteria. Kemudian Jakarta PT misalnya, sini berarti kita sudah membuat 4 kriteria. Jadi 4 kriteria, maka otomatis akan menjumlahkan teman-teman, menjumlahkan sesuai kriteria yang sudah ada, yaitu di situ 60.000 karena hanya 2 teman, jadi hanya 60.000 karena hanya 2 dari 60.000. Kemudian di sini juga hanya 200. Demikian teman-teman, semoga dapat dipahami, lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.